Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Herwanto. Saya dari PJKR 7A NPM 17 10 63 10 70 066 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kali ini saya akan memaparkan dan menerangkan sedikit tentang yang saya pahami apa itu event organizer atau penyelenggara suatu acara. Pertama-tama, event organizer adalah dari pengertiannya dulu, dari menurut beberapa ahli. Di sini dari Aninur, event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu ataupun kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat diselenggarakan pada waktu tertentu. Bisa dipahami bahwa event organizer itu menurut Eninur adalah peringatan ya untuk memperingati hal-hal penting bagi setiap hidup manusia. Ya, entah itu dari segi agama, apakah dari personalnya masing-masing, apakah kelompoknya, atau bahkan bisa dikategorikan kita yang masuk kepada event organizer itu atau sebagai pesertanya. Itu menurut Aninur. Event sendiri banyak sebetulnya, mulai dari event untuk olahraga, untuk event-event akademik ataupun non akademik itu, sehingga itu bisa menarik perhatian orang banyak, bisa membuat suatu event itu jadi banyak peminatnya. Lanjut kepada pengertian yang kedua, ini menurut Goldbach, event organizer adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta bertanggung jawab dengan mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan, dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Nah, menurut Kolbat ini, event organizer itu adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang, baik itu seseorangnya kelompok ataupun individu. Tapi biasanya pada event organizer ini adalah bergeraknya secara kelompok, karena banyak sekali job-job yang harus dilaksanakan, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan kelompoknya. Jadi tidak bisa individu. Karena merancang suatu acara, merancang suatu event, merancang suatu apapun itu, jika sendirian akan mengalami kesulitan. Nah, di sini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan. Jadi seorang event organizer itu dia harus memiliki kemampuan yang baik, pemikiran yang kreatif, kemampuan yang matang dalam mengolah sesuatu. Ya, semisalnya tadi untuk tujuan perayaan, untuk tujuan pendidikan, bagaimana nih konsepan yang harus kita buat? Bagaimana nih hal-hal yang harus ada dalam misalnya yang tujuan perayaan tadi atau pendidikan tadi? Apa sih yang membuat sekiranya para peserta itu bisa menarik dan para peserta itu suka dengan apa yang sudah kita jalankan, dengan apa yang sudah kita rencanakan, konsepan, para peserta menjadi suka. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, ini menurut Renal Kasali, bahwa event organizer adalah bisnis yang menerapkan konsep manajemen secara berkesinambungan dan konsisten dalam mengeksplorasi dunia entertainment sedalam-dalamnya, yang dibangun dari sebuah tim yang mencatat detail dari seluruh proses pemilih acara, mengemas acara, memenuhi pembayaran, menguras perizinan, meyakinkan keamanan, pelaksanaan, merekam gejolak, keinginan pasar, serta menyiapkan teknologi dan pemasarannya sampai pada event report atau laporan pertanggungjawaban atau evaluasi. Ya, jadi menurut Renal Kasali ini bahwa event organizer itu adalah bisnis. Ya, kita belajar berbisnis dengan konsep manajemen. Ya,
Jadi kita mempunyai suatu ide, mempunyai suatu kreativitas, mempunyai suatu inovasi. Bagaimana caranya inovasi itu, hobi itu bisa menjadi income untuk kita? Bagaimana hobi itu bisa menjadi penghasilan untuk kita? Bagaimana hobi itu bisa menjadi uang untuk kita? Ya, jadi jika eh, teman-teman mempunyai pemikiran yang bagus, kreatif, ingin membuat acara, ingin mengandalkan income, ya buat suatu event organizer. Entah apapun itu, mau di bidang pendidikan, di bidang olahraga, di bidang perayaan, atau bahkan sering kita dengarkan sekarang ada WO ya, wedding organizer. Itu juga bergerak di bidang organizer, tapi dia bergeraknya di bidang pernikahan. Ya, jadi eh, konsep dasarnya adalah dengan manajemen, tapi tetap event organizer ini adalah dia adalah berbasis bisnis ya untuk mendapatkan income. Banyak teman-teman untuk pencatatan dalam event organizer ini banyak sekali yang harus dikerjakan, mulai dari perizinan, keamanan, dan lain sebagainya sampai nanti pada laporan pertanggungjawaban. Itu harus jelas laporan pertanggungjawabannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, mengapa anak PJKR, anak olahraga harus tahu apa itu event organizer? Alasannya bahwa pada titelnya sendiri untuk PJKR adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Mengapa kita tidak coba menggali di rekreasinya? Kenapa hanya digali pada pendidikannya, pada kesehatan jasmaninya? Seharusnya para anak PJKR, anak olahraga itu bisa menggali pada rekreasinya. Nah, disinilah. Jadi anak-anak olahraga bisa mengembangkan idenya, bisa mengembangkan kreativitasnya, bisa mengembangkan apa yang ada di pikirannya, dituangkan dalam suatu acara, dituangkan dalam suatu perhelatan. Ya, tentu kita dari orang olahraga pasti event ini bakal merujuknya kepada olahraga. Entah apa itu olahraganya, seperti yang sudah-sudah, kalau saya sendiri sering menjalankan untuk klub renang Unsika itu mengadakan event-event pertandingan renang, perlombaan renang Sepurwa Sukasi, se-Jawa Barat, tingkat kedua SN, atau untuk yang kemarin-kemarin Unsika itu aktif dalam mengadakan berbagai pertandingan dan perlombaan. Contohnya ada Rektor Cup, itu semua Rektor Cup di cabang olahraga jika ingin mengadakan. Kemarin ada pencak silat, ada dayung. Untuk Karawang sendiri, untuk Unsika sendiri, alhamdulillah sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah khususnya di olahraga seperti O2SN, seperti menjadi wasit, entahkah itu sebagai panitianya atau sebagai yang pengurusnya. Jadi itu sedikit tentang pengertian dari event organizer. Lanjut kita ke jenis-jenis event ya. Yang pertama adalah private party, bergerak untuk menyelenggarakan pesta pribadi terutama bagi kalangan atas. Nah, namanya juga sudah privat, terus party lagi, ya. Jadi ini adalah suatu event yang tertutup yang hanya bisa didatangi oleh orang-orang yang sudah khusus diundang ke dalam suatu acara tersebut. Yang kedua adalah penyelenggaraan ulang tahun. Dari namanya bisa diketahui bahwa ini adalah event organizer untuk membuat pesta ulang tahun. Entah itu pesta ulang tahun dari anak-anak sampai ke tingkat dewasa. Ya, ini bisa dikonsep apapun itu acaranya. Yang ketiga ada wedding organizer, yang tadi saya singgung sedikit. Ini adalah khusus untuk pernikahan. Ya, pernikahan kalau sekarang tanpa wedding biasanya akan sedikit kelabakan, sedikit kesulitan karena menerima tamu segitu banyak, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menghandle-nya atau membuat round acara yang bisa dilaksanakan. Yang ketiga adalah musik dan hiburan. Nah, ini terutama di bidang spesialisnya bidang hiburan ya, musik. Membuat suatu konser sebelum pandemik banyak sekali di TV-TV atau konser yang mengundang begitu banyak orang dengan musisi-musisi ternama, dengan musik-musik yang
hebat, yang bagus. Terus selanjutnya ada brand activation. EO ini yang secara spesifik membantu klien mempromosikan brand dalam rangka peningkatan penjualan. Nah, ini adalah kayak semacam sales bisa dibilang gitu. Jadi membantu suatu klien, entah itu personal ataupun kelompok, untuk mempromosikan penjualannya. Jadi supaya cepat dikenal masyarakat. Selanjutnya ada MICE, MICE, singkatan dari Meeting, Inventive, Convention, and Exhibition, yang khusus bergerak di bidang penyelenggaraan acara terbentuknya pertemuan. Nah, untuk MICE ini biasanya ada di reuni akbar, entah itu reuni tingkat apapun. Nah, biasanya masuknya ke MICE ini. Terus ada One Stop Service Agency, IO yang mampu menyelenggarakan berbagai jenis berskala internasional. Banyak sekali skala internasional ya IO, terutama di bidang olahraga. Itu mungkin dari dulu sudah kita ketahui, ada Asia Games, ada Asian Games, ada Olimpiade, terutama untuk olahraga. Seluruh para atlet yang memiliki kemampuan berkumpul dalam satu negara menyelenggarakan event skala internasional ya. Ini harus sudah memiliki kemampuan untuk membuat seperti ini. Harus sudah memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Nah, menurut Aninur, event itu memiliki beberapa karakteristik dalam pelaksanaannya. Event memiliki beberapa karakteristik karena setiap penyelenggaraan event harus memiliki ciri tersendiri. Ada 5, yaitu keunikan. Yang pertama ada accessibility, intangibility, suasana, pelayanan, dan interaksi personal. Ya, kita akan membahas dari pertama itu ada accessibility. Setiap event yang diselenggarakan tidak pernah sama. 2 event yang sama diselenggarakan pada waktu yang tepat yang sama, pastinya tidak akan menghasilkan event yang sama pula. Accessibility berhubungan dengan penggunaan fasilitas. Nah, jadi event yang kita adakan pertama kali dengan yang kedua kali pasti tidak akan sama. Kenapa? Ya. Event yang pertama mungkin sudah bagus, tapi masih ada saja kekurangan. Makanya setiap event, setiap acara yang kita buat itu harus selalu dievaluasi agar lebih baik, ya. Jadi arti dari accessibility seperti itu. Yang kedua adalah incredibility. Setelah menghadiri event, yang tertinggal di benak pengunjung adalah pengalaman mereka dapatkan dari penyelenggaraan event, ya. Nah, jadi bagaimana caranya IO ini, mereka yang bergerak di bidang IO ini membuat pengalaman di benak para pengunjungnya itu bahwa acara yang kita buat, acara yang kita rancang ini menjadi sesuatu yang berbekas di benak para pengunjungnya. Jadi ada hasilnya gitu. Jadi kalau eventnya bagus bisa di-share ke teman-teman yang penyelenggara, bisa ke para peserta. Nah, jadi kalau di benak mereka bagus, berarti respon feedback ke kitanya juga akan semakin bagus. Yang ketiga adalah suasana dan pelayanan. Event yang dilangsungkan di saat suasana yang tepat dan akan menghasilkan sukses besar. Tetapi sebaliknya, kegagalan event dihasilkan karena suasana yang tidak tepat, ya. Nah, misalnya kita contoh ambil di renang gitu ya. Renang bisa diselenggarakan kalau yang pertama cuacanya mendukung, itu di musim panas, orang panas berenang sesuai, makanya banyak pesertanya. Tetapi kalau diadakannya udah kolamnya outdoor, hujan, banyak petir, siapa yang mau berenang pada hujan, pada saat banyak petir seperti tersebut? Jadi harus bisa memperkirakan apakah di musim ini ataukah di waktu ini baik atau tidak event yang ingin kita selenggarakan. Dan yang terakhir itu ada interaksi personal. Interaksi personal dari pengunjung merupakan kunci suksesnya penyelenggaraan event. Misalnya pada event
Parade Musik Pendidikan Administrasi Perkantoran 2017. Penonton atau pengunjung dilibatkan untuk ikut menyanyi walaupun hanya satu lagu, tetapi suasana dapat dibangun dan berkontribusi pada terselenggaranya event. Ya. Jadi pada acara tersebut penyelenggara itu harus bisa mengajak audiensnya, para penontonnya atau para pesertanya ikut tergabung dalam event tersebut gitu. Jadi mereka itu menikmati dan enjoy gitu. Jadi acara yang kita buat terlaksana, para pengunjung senang, para pengunjung enjoy, dan kita mendapatkan income dari acara tersebut gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.